Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Subject Directory and Proximity Searching untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelusuran informasi. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Ayu Nurhasonia dengan NIM 126-310-201-008, Muhammad Rizky Fatoni dengan NIM 126-310-201-021, Sari Dewi Eka Nur Azizah dengan NIM 126-310-202-034, Dina Triwulan dengan NIM 126-310-202-040, Rizka Rifatul Husna dengan NIM 126-310-202-043, dan Kurotudini dengan NIM 126-310-202-004. Apa itu subject directory? Saat mencari informasi berdasarkan topik, banyak halaman yang muncul dan membuat sulit untuk mengidentifikasi sumber daya yang relevan. Subject directory membantu mengatasi masalah tersebut. Macam-macam subject directories. Macam-macam subject directories dibagi menjadi 3, yaitu 1. Backup. Dulu backup merupakan sebuah situs pribadi yang dibentuk atau dibuat pada tahun 1995 sampai tahun 1996 untuk penelitian. Situs backup ini berbeda dengan yang lain karena terdapat mesin yang telah terdaftar di semua situs utama pada kategori shopping. Hal yang disebut situs di sini adalah apa yang disebut dengan bebas informasi, yang mana mereka menawarkan informasi, daftar produk komersial atau layanan, dan harus memiliki mesin masukan atau listing alphanumeric. 2. Logsmart. Logsmart merupakan suatu perusahaan periklanan online yang berlandas di San Francisco yang menyediakan berbagai layanan, seperti pay-per-click dan jasa periklanan kontekstual. Logsmart berfungsi sebagai lisensi dan mengelola pencarian atau label putih pada jaringan iklan untuk klien yang mempertahankan konten mereka, merek mereka sendiri, yang merupakan salah satu dari 5 anggota pendiri panel pengukuran klik IAB. Logsmart pertama kali didirikan oleh Ryder Diggers pada tahun 1995-an di Melbourne, Australia, yang mayoritas sahamnya memiliki aspirasi dalam mengembangkan sebuah portal bagi perempuan dan keluarga untuk melengkapi bisnis legalisi pada majalah mereka. Setelah adanya perubahan strategi kepemimpinan, perusahaan ini dibeli kembali oleh pendiri Ellery Tracy, Evan Tomley, dan Martin Hosking pada tahun 1997. Perusahaan mencari pendanaan modal ventura, yang mana pada beberapa kesempatan sempat mendekati ambang keuangan atau mendapatkan modal pendanaan yang cukup tinggi. Modal ventura, dana dari Australia dan sumber-sumber dari Amerika Serikat pada tahun 1997 dan 1998. Kantor pusat perusahaan dipindahkan ke San Francisco, Brasil. 3. Netscape. Netscape atau yang sebelumnya sering dikenal sebagai Netscape Communication Corporation merupakan suatu perusahaan layanan komputer yang berasal dari Amerika Serikat yang kantor pusatnya terletak di Mountain View, California. Kemudian perusahaan ini berpusat di Dulles, Virginia. Netscape sebagai perusahaan teknologi yang bergerak pada ranah internet pernah mendominasi industri penjelajah web dalam hal kapasitas saham. Tak lama setelah itu, sahamnya berpindah ke Internet Explorer selama perang penjelajah web. Pada era 1990-an, perambahan web yang terkenal dan banyak digunakan sebelum kemunculan Internet Explorer dari Microsoft, yaitu Netscape Navigator, yang dibuat atau didirikan oleh Netscape Corporation dari basis kode sumber Mosaic Web Borsardary NCSA atau National Center of Supercomputing Application. Pada tahun atau zaman itu, Netscape juga banyak digunakan oleh pengguna karena dinilai lebih baik dibandingkan dengan beberapa perambahan web berbasis grafis yang lainnya saat itu. Teknik dalam subject directories. Teknik yang dapat digunakan dalam subject directories yaitu dengan menggunakan mesin pencari yang disebut dengan search engine.
Mesin pencari atau search engine merupakan sebuah program komputer yang dirancang sebagai memperagakan pencarian atau berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan, FTP, publikasi milis, www, ataupun newsgroup dalam sebuah atau sejumlah komputer server dalam suatu jaringan. Karakter dari subject directories yaitu 1. Pencarian dilakukan oleh manusia. 2. Biasanya dikelola dalam bentuk subjek dan direktori yang tersusun. 3. Hasil pencarian lebih spesifik dibandingkan dengan pencarian melalui search engine karena kata kunci tidak dibandingkan dengan isi dari halaman suatu situs, melainkan hanya pada subjek, kategori, dan deskripsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara kerja. 1. Untuk melakukan pencarian, harus menavigasi ke mesin pencari di browser web. Yang kedua, ketik 1 atau lebih kata kunci di kolom pencarian, kemudian tekan Enter pada keyboard. Selanjutnya, setelah memulai pencarian kata kunci dari isi direktori ini, direktori mencoba untuk mencocokkan kata kunci atau frase yang diinginkan. Selanjutnya, dalam contoh ini, kita akan mencari resep. Setelah menjalankan pencarian, akan terlihat daftar situs web relevan yang cocok dengan istilah pencarian. Proximity searching, teknik penelusuran informasi dengan cara menggabungkan beberapa frasa atau kata kunci untuk mendapatkan dokumen dengan lebih spesifik, yang akan ditemu balik dengan menggunakan tanda petik ganda. Kata-kata yang muncul tidak harus dalam satu urutan, jadi bisa dalam bentuk sebuah kalimat yang di sana terdapat kata yang dicari. Contohnya seperti ini, misalnya mencari kata kunci perekonomian Pancasila. Hasil yang muncul sebanyak 33.000 lebih. Sedangkan dengan menggunakan tanda petik, jadi tanda petik perekonomian Pancasila, hasil yang muncul akan lebih sedikit dan spesifik. Jadi hanya sekitar ratusan saja, tidak sampai ribuan. Nah, ini yang muncul juga tidak semua kata perekonomian Pancasila yang berurutan. Jadi bisa jadi sebuah kalimat yang mengandung kata perekonomian dan Pancasila. Seperti itu. Perlu diingat, penerapan metode ini hanya bisa dilakukan di website ini. Yang pertama, OneSearch, DOAJ, Dodge, Google Scholar, dan Google biasa, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar dengan format yang sudah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.